Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam APD. Salam APD. Berjumpa kembali bersama saya Amrozi, Akademi Pemilu dan Demokrasi Indonesia. Untuk saat ini kita akan bincang masalah pendidikan. Di sini sudah hadir koordinator Universitas Terbuka. Beliau adalah Pak Ruslan. Selamat malam Pak Ruslan ya. Selamat malam. Sehat Pak Ruslan ya. Alhamdulillah sehat. Mungkin kalau untuk sekarang mungkin sudah pertemuan yang kedua ya Pak Ruslan ya, untuk mengatasi kita masalah Universitas Terbuka ini. Di Universitas Terbuka ini kan saya juga pernah mengajar sebagai tutor di Universitas Terbuka Pak. Itu perbedaan dari Pokja dengan Salut itu bagaimana Pak Ruslan? Bisa dijelaskan Pak? Oke, terima kasih. Jadi pertama kami mengatakan ucapan terima kasih kepada Pak Amrozi, APD, Akademi Pemilu Demokrasi Indonesia, yang kembali berkenan untuk melakukan kontak singkat dengan pengurus Universitas Terbuka Kabupaten Mukomuko. Memang selama ini di Mukomuko ini kita lebih kenal dengan Pokja atau Pokja Belajar, tetapi dengan kemajuan teknologi, ya, AUT pun akan mengembangkan beberapa sistem. Maka kita di Kabupaten Mukomuko sekarang itu diberi kesempatan, dibentuklah yang disebut dengan Salut, singkat kepanjangan dari Sentral Layanan UT. Nah, ini bedanya. Kalau Pokja itu kita secara akademis maupun secara administrasi sifatnya membantu mahasiswa itu melakukan registrasi, kemudian memimpin kawan-kawan mahasiswa. Tapi kalau sentral layanan ini kita lebih konkret lagi. Jadi kita memberikan keringanan, kemudahan kepada calon-calon mahasiswa. Nah, untuk diketahui bahwa kuliah di UT ini kan universitas negeri, kemudian tidak dibatasi oleh umur, kemudian tidak ada tes. Nah, mereka calon mahasiswa diberi kebebasan. Nah, ini sekarang UT itu lebih mengembangkan sistem aplikasi. Nah, saya pikir kalau mahasiswa masuk ke UT melalui Salut, ini lebih maksimal mereka dapat melakukan proses. Nah, meskipun Universitas Terbuka itu berbasis IT, calon mahasiswanya gagap IT, kami pikir dengan Salut ini nanti justru dapat dua oleh mahasiswa. Kami bimbing mereka menggunakan IT, kemudian kami bimbing mereka dalam hal proses belajar di Universitas Terbuka. Nah, itu bedanya. Jadi kita memang membimbing mereka sampai kepada proses registrasi, dan semuanya kita bantu. Bahkan semua sarana-prasarana yang mereka butuhkan, ya, itu akan kita siapkan. Kalau kata laptopnya, kemudian komputer, wifi-nya, nah ini semua kita siap. Bahkan kapanpun mereka mahasiswa mau melakukan diskusi, nah kita sudah siapkan ruangnya. Pak Ruslan, jadi kalau untuk di masyarakat itu informasi juga pernah ada yang menelpon saya sendiri. Mungkin saya juga pernah menjadi tutor dulu ya. Itu kalau proses pendaftaran T itu bagaimana sendiri Pak Ruslan? Ini jadi kebingungan dari mungkin sahabat-sahabat APD ingin mendaftar, itu bagaimana prosesnya sehingga bisa seperti pertemuan kita yang pertama dulu itu Pak Ruslan pernah mengatakan bahwa prosesnya itu lancar, kemudian sistemnya sistem digital, online lah itu, sehingga prosesnya tidak terlalu berbelit-belit. Itu bagaimana Pak Ruslan? Jadi sekarang ini jangan mahasiswa itu mendengar IT itu sesuatu yang luar biasa. Saya pikir kalau mahasiswa mau itu biasa saja. Meskipun kita tahu bahwa bukan saya membanggakan UT ya. Satu-satunya mungkin universitas yang menggunakan IT yang lebih maksimal itu adalah Universitas Terbuka. Nah, semuanya memang dengan menggunakan IT dan sangat mudah dengan catatan asal mahasiswa itu mau melakukan koordinasi.
Maka kami himbau kepada mahasiswa, kita tepat sekali pertemuan saat ini karena setelah kemarin melakukan ujian semester, bulan Januari ini kita mulai melakukan registrasi sampai akhir Januari. Nah, kami menghimbau kepada seluruh calon mahasiswa untuk segera melakukan pendaftaran di Universitas Terbuka, yaitu di sentra layanan Universitas Terbuka yang berlokasi di Jalan Pesisir Barasah, tepatnya di belakang SPBU Kabupaten Kumoho. Nah, datang saja ke sana akan kami bimbing semaksimal mungkin. Dan baru lahannya pun nggak ribet, semuanya dimain di sistem scan, kemudian kita kirim ke lapangan. Itu siswa lama dan siswa baru itu tetap melakukan sistem yang dikatakan perusahaan tadi? Iya, ya, tetap melakukan sistem. Hanya saja nanti mereka memang wajib hadir di sekretariat untuk mengisi data, kemudian menandatangani belangko. Nah, nanti seluruh proses lanjutan itu kita bisa menggunakan WA. Oh gitu. Ya, nanti kita ya. ya. Jadi mereka kita fasilitasi mulai dari pembuatan akun, kemudian nanti akun itu kita koneksikan kepada WA-nya. Jadi mereka semua informasinya sudah masuk ke WA secara otomatis. Kalau untuk program 2024 ini bagaimana Pak Ustaz untuk di Universitas Terbuka kita? Nah, program yang 2024 ini kita lebih mengutamakan kalau memang Pokja dulu sudah kita kembangkan sedemikian rupa. Nah, sekarang ini kita lebih fokuskan atau mengarahkan siswa ini ke SADU. Jadi kami melihat begini, selama ini banyak mahasiswa ini melakukan proses registrasi itu mengalami hambatan. Memang betul, karena mereka kadang-kala menggunakan orang-orang yang tidak punya tugas dan fungsi di UT. Nah, terkesan seolah-olah dia bertugas, tetapi tidak. Nah, maka saya sarankan kepada mahasiswa jangan mencari atau mendaftar kepada orang lain. Carilah tempat-tempat sentra layanan UT. Kami yakin dan percaya karena di sana nanti mereka akan dibimbing. Dan kemudian semacam kebohongan itu akan terhindar. Jadi nggak ada kesulitan asal mereka mau. Jadi kami menghimbau sekarang ini ya, terutama bagi keluarga-keluarga atau kawan-kawan kita yang sedang bekerja mengalami hambatan, kemudian kekurangan ekonomi, lemahnya ekonomi, saya pikir UT ini adalah solusi yang paling tepat. Karena biaya per semester itu mungkin tidak lebih dari 2,5. Nah, ini mereka sudah bisa kuliah. Nah, kalau mereka kuliah ke tempat lain kan biayanya lebih tinggi. Termasuk kawan-kawan yang saat ini sedang bekerja. Nah, ini waktunya mereka bisa. Itu sahabat APD memang untuk kemudahan tersendiri kalau ingin masuk Universitas Terbuka ini telah disampaikan oleh koordinator Universitas di Kabupaten Bengkulu Pak Ruslan. Mungkin kalau sahabat-sahabat ingin ikut atau berkuliah di Universitas Terbuka itu sudah jelas. Mungkin sebelumnya waktu pertemuan kita kemarin dengan Pak Ruslan, kita dari Pak Ruslan sudah mengatakan bahwa hasil banyak dari ASN sendiri atau bisa menjadi salah satu mengambil S1 di UT ini sehingga tidak terlalu menghambat. Mungkin Pak Ruslan apa harapan ke masyarakat sendiri seperti yang Pak Ruslan sampaikan tadi sehingga mahasiswa yang ingin masuk ke UT ini itu memang mudah, kemudian simple, tidak berbelit-belit sehingga sahabat-sahabat APD bisa masuk ke Universitas Terbuka ini. Bagaimana Pak harapan Pak? Jadi harapan saya terutama kepada anak-anak kita, orang tua yang kira-kira mengalami keterbatasan dari segi ekonomi, ya, kemudian kawan-kawan yang keterbatasan waktu, ya kami sangat menyarankan tetap melakukan proses pendidikan perguruan tinggi. Dan karena sarjana paling tidak ke depan ini memiliki nilai yang cukup tinggi.
sebagai bekal kita. Pengalaman saya juga, artinya kuliah itu bukan artinya tidak ada gunanya ke depan, meskipun kita tidak perlu negeri, itu akan memberikan manfaat terhadap kehidupan kita sehari-hari. Nah, maka saya sarankan kepada kawan-kawan untuk segera melakukan pendaftaran kepada universitas terbuka melalui Salut. Jadi saya dalam hal ini berbicara masalah Salut, karena Salut inilah nanti salah satu yang dapat mempertanggungjawabkan secara moral maupun material tentang sistem perkuliahan mahasiswa di universitas terbuka. Memang kalau online ini kan bebas sebetulnya, tapi kadang-kala karena mahasiswa ini lalai, kemudian kurang menguasai IT, nah itu penyebabnya kan kadang mereka nggak tahu kapan mereka harus melihat nilai, kapan mengulang nilai, sudah berapa mata kuliah yang lulus. Tapi nanti kalau di Salut itu akan kita pantau secara sama, kita informasikan mereka, semua database mereka akan kita simpan. Nah, kemudian akan kita hubungi mereka, kenapa belum registrasi, kenapa ini belum diulang. Nah, ini nanti akan kita lakukan seperti itu. Jadi sahabat APD, untuk proses pendaftarannya, kemudian proses nilainya itu bisa dilihat sudah dipandu jadwal usulannya oleh di sekretariat Salut yang berada di Kabupaten Purwokerto. Mungkin itu saja ngotak singkat kita bersama Pak Ruslan, koordinator Universitas Terbuka di Kabupaten Purwokerto, sehingga nanti sahabat-sahabat APD yang ingin kuliah, yang ingin melanjutkan yang lebih tinggi, mungkin ada S1-nya, kemudian S2, itu jelas nanti bisa bergabung ke UT. Pak Ruslan, terima kasih ya Pak Ruslan ya, sudah datang ke sekretariat Akademi Pemilu dan Demokrasi. Mungkin itu saja. Mungkin gini dikit Pak Amrozi, ya, seperti masyarakat sebelum kita mengakhiri, saya juga sangat berharap kepada masyarakat kita, terutama orang tua, ya terutama anak kita yang notabene mungkin susah kuliah di luar. Mungkin orang tua mampu, tapi dari segi pengawasan anak kita kadang-kadang terkendala. Kita berharap mereka kuliah di luar lancar, ternyata mereka tidak kuliah. Nah, ada baiknya kami sarankan biar tim kita pengawasan, ya kita kuliah sama saja di UT negeri. Dan kontribusi UT terhadap pendidikan, ya tentunya pendidikan untuk saya pikir sudah cukup tinggi. Ya sahabat PD, itu dari koordinator Universitas Terbuka Kabupaten Purwokerto. Dengan keterangan yang telah disampaikan itu bisa mempermudah sahabat APD yang ingin berkuliah di UT. Mungkin itu saja saya akhiri. Saya ucapkan ribuan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam APD.